Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Serta tak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai panutan kita di muka bumi ini, dengan bersama-sama melafazkan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan, nama saya Amira Bahrun dari program studi pendidikan agama Islam dari Fakultas Tarbiyah kampus IAIN Parepare. Jadi teman-teman sudah kenal ya bagaimana kabar teman-teman hari ini. Alhamdulillah jikalau semua teman-teman ini merasa keadaannya lebih baik atau baik. Nah, sebelum kita memulai proses belajar mengajar atau proses pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita bersama-sama untuk berdoa agar apa yang akan kita lakukan ini menjadi berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk ketua kelasnya bisa dipimpin untuk baca doa. Oke, setelah kita membaca doa, saya yakin dan percaya bahwa teman-teman sudah siap untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini. Betul? Nah, kita akan masuk pada bab 7 mengenai Rasul-Rasul kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk pada pembahasan, saya akan membacakan sedikit atau memaparkan kepada teman-teman tujuan pembelajaran atau hal-hal apa saja yang akan dibahas pada bab ini. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah melakukan atau melaksanakan proses pembelajaran, maka diharapkan siswa mampu pertama mengetahui pengertian iman kepada Rasul-Rasul kekasih Allah. Yang kedua, menjelaskan sifat Rasul-Rasul kekasih Allah. Dan yang ketiga, menyebutkan tugas Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan materi yang terakhir yaitu mengetahui dan mampu menerapkan hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah jelas ya materi apa yang akan kita bahas pada bab ini. Baik teman-teman, sebelum kita masuk pada pembahasan atau materi pertama, ada yang bisa memberikan komentar mengenai iman kepada Rasul-Rasul kekasih Allah? Nah, itu sedikit gambaran dari teman atau teman kalian mengenai iman kepada Rasul-Rasul Allah, yang mengatakan bahwa iman kepada Rasul Allah itu berarti percaya atau meyakini akan adanya Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan masuk pada sub materi pertama yaitu pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi, iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia maupun di akhirat. Oke, selanjutnya ada yang tahu perbedaan Nabi dan Rasul? Ada? Pernah dengarkan Nabi dan Rasul? Oke, jika tidak ada, baik, kakak akan menjelaskan sedikit perbedaan antara Nabi dan Rasul.
Jadi secara ringkas atau secara singkatnya, Nabi itu manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya atau kepada orang lain. Sedangkan Rasul yaitu manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umatnya agar menjadi pedoman hidup. Jadi bisa dipahami kan mengenai perbedaan Nabi dan Rasul? Jadi sekali lagi, Nabi manusia utusan Allah di mana ia diberi wahyu tetapi tidak wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul manusia pilihan Allah yang diberikan wahyu dan wahyu itu akan disampaikan kepada umatnya. Jadi kita sebagai umat Islam atau umat Muslim wajib mengimani Rasul-Rasul atau Nabi dan Rasul, karena iman kepada Rasul-Rasul itu terdapat pada rukun iman. Nah, perintah beriman kepada Rasul-Rasul kekasih Allah ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat 136. Mungkin ada dari adik-adik atau teman-teman yang bisa baca? Ya, Masya Allah. Jadi dalam Quran surah An-Nisa yang dibacakan oleh temannya tadi berisi tentang perintah untuk beriman kepada Rasul-Rasul kekasih Allah, di mana dari surah An-Nisa ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya atau Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Jadi sudah bisa dipahami ya bahwa perintah beriman kepada Al-Quran ini memang dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136. Oke, selanjutnya materi mengenai sifat-sifat Rasul Allah. Sifat Rasul Allah ini mungkin bisa kakak jelaskan secara ringkas saja ya. Pertama, ada sifat wajib. Yang kedua, sifat mustahil. Dan yang ketiga yaitu sifat jaiz. Nah, sifat wajib ini adalah sifat yang pasti ada pada Rasul. Yang pertama, adapun sifat yang ada pada Rasul ini yaitu pertama, as-siddiq. Berarti jujur atau selalu benar. Yang kedua yaitu al-amanah, yaitu Rasul selalu dapat dipercaya. Di saat kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang dibawa olehnya, Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan bahwa Nuh alaihissalam adalah orang yang terpercaya atau amanah, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Asy-Syu'ara yang berbunyi, idza qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Yang artinya itu ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Oke, lanjut. Yang ketiga, at-tabligh. At-tabligh itu yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Nah, sebagaimana dalam dari pengertian dari Rasul itu manusia pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk
disampaikan kepada umatnya, di mana wahyu itu berisi pedoman kepada umatnya. Yang keempat yaitu al-fatana, yaitu Rasul memiliki kecerdasan, atau Rasul itu memiliki kecerdasan yang tinggi. Ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah, setiap kelompok memaksakan kehendak untuk meletakkan al-hajar aswad atau batu hitam di atas Ka'bah, maka Rasulullah SAW menengahi dengan cara semua kelompok yang bersengketa agar memegang ujung kain yang dibawanya. Kemudian Nabi meletakkan batu itu di tengahnya dan mereka semua mengangkat hingga sampai di atas Ka'bah. Sungguh Rasulullah SAW itu cerdas. Adapun sifat yang kedua yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil berarti sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Jadi sifat mustahil yaitu sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Nah, sifat mustahil bisa dikatakan sebagai antonim atau kebalikan dari sifat wajib. Nah, adapun sifat mustahil yang pertama yaitu al-kizib, berarti mustahil Rasul itu bohong atau dusta. Nah, lawannya yaitu as-siddiq, berarti jujur. Yang kedua al-khiyana, berarti mustahil Rasul itu khianat atau berkhianat. Semua yang diamanahkan itu kepadanya pasti dilaksanakan. Yang ketiga al-kitman, yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Tidak mungkin Rasul itu menyembunyikan kebenaran atau menyembunyikan wahyu yang disampaikan kepadanya. Dan yang terakhir yaitu al-balada atau bodoh. Jadi mustahil Rasul itu bodoh. Meskipun Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan menulis, tetapi ia pandai atau ia sangat pandai. Yang ketiga yaitu sifat jais. Sifat jais itu adalah sifat yang boleh ada pada Rasul. Misalnya pada diri seorang Rasul itu bisa merasakan sakit, kelelahan, rasa lapar atau dahaga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 33 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma hadza illa basyarum mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Yang artinya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan seperti apa yang kamu makan dan dia minum seperti apa yang kamu minum. Oke, kita akan masuk pada sub materi yang ketiga yaitu tugas Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas mengenai pengertian dan sifat Rasul, selanjutnya kita akan masuk kepada tugas-tugas Rasul, yaitu pertama menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jelas ya bahwa sebagaimana dari pengertiannya tadi bahwa Rasul itu diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Yang kedua, mengajak kepada tauhid. Berarti maksudnya yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perilaku musyrik atau yang menyekutukan Allah. Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan yang keenam, yaitu sebagai hujjah bagi manusia. Oke, submateri yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya orang Islam beriman kepada Rasul bukan tanpa alasan.
Selain karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ada manfaat dan hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada Rasul. Hikmah itu bisa diartikan sebagai ibrah atau pelajaran yang dapat diambil dari beriman kepada Rasul-Rasul kekasih Allah. Oke, yang pertama, makin sempurna imannya. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Jadi orang yang beriman kepada Rasul-Rasul kekasih Allah akan menjadikan Rasul-Rasul Allah sebagai panutan atau uswatun hasanahnya dalam menjalani kehidupan ini. Dan yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Nah, salah satu manfaatnya beriman kepada Rasul, maka seseorang akan memiliki perilaku sosial atau bisa diartikan peka terhadap keadaan sekitarnya. Misalnya membantu orang tua, membantu tetangga. Misalnya membantu jika merasakan atau sedang kesusahan pada saat itu. Ikut gotong royong. Oke, yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Seperti yang kedua tadi, menjadikan contoh dalam hidupnya. Nah, orang yang mencintai atau beriman kepada Rasul ini, maka ia akan berusaha untuk meneladani dari sifat-sifat Rasul itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Dan yang kelima yaitu mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Yang terakhir, yang keenam, yaitu mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku atau Allah tidak menciptakan jin dan manusia selain agar mereka beribadah kepadaku. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Kan sudah ada dari temannya tadi yang bisa menjelaskan sedikit materi. Saya butuh satu orang lagi untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Oke, betul sekali. Alhamdulillah banyak yang dipahami. Benar sekali yang dikatakan temannya tadi. Pertama, iman kepada Rasul-Rasul kekasih Allah. Iman kepada Rasul-Rasul kekasih Allah itu berarti seseorang yang beriman atau meyakini dan mempercayai bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar. Yang kedua, perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, Nabi itu manusia pilihan Allah yang diberikan wahyu tapi tidak wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberikan wahyu dan di mana wahyu itu akan disampaikan kepada umatnya. Selanjutnya, sifat-sifat Rasul, yaitu ada 3, sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib itu pertama siddiq, jujur, amanah. Amanah itu selalu dapat dipercaya. Ketiga, tabligh,
menyampaikan. Yang keempat, al-fatana, berarti memiliki kecerdasan yang tinggi. Nah, adapun sifat mustahilnya yaitu pertama al-kizib, berarti bohong atau dusta. Yang kedua al-khiyana, yang berarti berkhianat atau khianat. Yang ketiga al-kitman, berarti menyembunyikan. Dan yang keempat al-balada, yang berarti bodoh. Sedangkan sifat jaisnya itu Rasul kekasih Allah ini memiliki sifat jais atau sifat yang boleh dimiliki oleh seorang rasul. Misalnya rasa capek, lelah, rasa sakit, rasa lapar maupun dahaga atau haus. Nah, untuk tugas Rasul Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yang perlu kita pahami yaitu Rasul itu diutus untuk menyampaikan risalah. Nah, kita sebagai umatnya perlu untuk mengikuti apa yang disampaikan Rasul tersebut. Misalnya Nabi dan Rasul yang kita ikuti atau yang paling kita kenal yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada Rasul Allah. Nah, intinya orang yang beriman kepada Rasul Allah, maka ia akan memiliki teladan dalam hidupnya. Salah satu contohnya misalnya orang yang mengimani Nabi Muhammad SAW, maka ia menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladannya atau sebagai uswatun hasanahnya untuk menjalani kehidupan. Misalnya mencontohi atau meneladani sifat sabar Nabi Muhammad, sifat jujurnya, sifat dermawan, maupun sifat-sifat yang lainnya. Baiklah, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Insyaallah minggu depan kita akan membahas mengenai prinsip dan praktik ekonomi Islam. Jadi teman-teman bisa mencari atau searching di internet materi mengenai prinsip dan praktik ekonomi Islam. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan dalam proses pembelajaran kita, ada kata atau perbuatan saya yang menyakiti perasaan teman-teman. Sekian, tetap semangat belajar. Ingat untuk selalu berikhtiar dalam mencari ilmu. Insyaallah dalam menuntut ilmu Allah akan menunjukkan jalan kebenaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.